Selamat datang di channel Begundal Terhormat. Bersama saya Fando dan aku Dio. Di channel kami ini nantinya kami akan membahas apa aja lah pokoknya. Jadi dari mulai konspirasi, urban legend, mitologi, biografi para tokoh ternama, sejarah, dan lain sebagainya. Pada episode kali ini kami akan membahas tentang sebuah peristiwa yang udah melegenda sejak zaman dulu kala. Kalian pernah dengar nama kaum Sodom dan Gomora kan? Pasti kalian teringat kisah di zaman Nabi Lut tentang dua kota itu yang hancur karena diazab. Kedua kota tersebut hancur karena penduduknya sering melakukan hal-hal yang melanggar agama atau moral sosial, kayak mabuk-mabukan, berzina, dan juga berjudi. Tapi kita lagi nggak bahas tentang kisah kota Sodom dan Gomora sih. Nah, tapi kalau kalian pengen kisah Sodom dan Gomora kami ceritakan juga, ya nanti dibuat di video terpisah mungkin. Jadi kisah nyata tentang kota atau daerah yang hancur karena penduduknya sering berbuat maksiat juga ada di Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Daerah yang hilang karena bencana tanah longsor ini yaitu Dusun Legetang yang berada di daerah Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Masyarakat di sekitar memperoleh cerita tentang kisah tragis dari hilangnya Dusun Legetang secara turun-temurun dari kakek nenek maupun orang tua. Diceritakan Dusun Legetang tersebut hilang akibat tertimbun longsor secara tiba-tiba yang terjadi pada 17 April 1955 silam. Cerita tersebut sampai sekarang masih terdengar di masyarakat sekitar. Bahkan untuk nyari bekas Dusun Legetang yang hilang dalam waktu semalam itu gampang kali lah katanya. Dusun Legetang adalah sebuah dusun makmur yang lokasinya tidak jauh dari dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, sekitar 2 km di sebelah utaranya. Penduduk di sana tuh cukup makmur dan kebanyakan para petani yang cukup sukses. Mereka bertani dari mulai sayuran, kentang, wortel, kubis, dan lain sebagainya. Beda dengan daerah sekitarnya yang sering gak ada panen. Tapi ini mereka penduduk Legetang malah sering panen berlimpah. Kualitas buah dan sayurnya juga lebih mantap lah dari yang lainnya. Udah dapat enak lah mereka secara duniawi. Tapi bukannya orang tuh bersyukur ya kan dengan segala kenikmatan yang udah dikasih ke orang itu. Orang itu malah banyak melakukan kemaksiatan. Masyarakat Dusun Legetang di sana emang udah terkenal dengan sebutan ahli maksiat. Perjudian di dusun ini merajalela, perzinahan apalagi ya kan. Begitu pula dengan minum-minuman kerasnya. Tiap malam mereka sering mengadakan pentas lengger. Sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan. Yang ujung-ujungnya habis nari, joget-joget, terjadi perzinahan massal gitulah. Baik antara laki-laki dengan perempuan maupun sesama jenis LGBT. Parah sih ini. Ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri, bapak dengan anak perempuannya, dan berbagai macam kemaksiatan lain yang udah sedemikian parah di dusun itu. Parah kali lah pokoknya, parah kali. Pada suatu malam, 17 April 1955, nah ini dia waktu kejadian bencananya. Waktu itu turun hujan lebat kali di dusun itu. Tapi masyarakat Dusun Legetang nggak peduli tuh. Orang tuh masih aja tenggelam dalam kemaksiatannya. Barulah pas tengah malam hujan reda ya kan. Tiba-tiba terdengar suara keras kayak sebuah bom besar meledak di sana lah, jeder.
Atau kayak suara benda besar jatuh gitu lah. Wah. Suara itu tuh terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Namun malam itu gak ada satupun warga yang berani keluar karena suasana gelap kali. Jalanan pun licin kali ya kan, habis hujan deras. Keesokan paginya, masyarakat yang ada di sekitar dusun Melegetang udah penasaran nih sama suara yang keras kali itu. Barulah tuh warga sekitar pada keluar rumah, terus mau meriksa bunyi semalam itu ya kan. Mereka semua tuh terkejut kali. Dari kejauhan aja dan nampak puncak gunung Pengamun-ngamun udah terbelah hancur. Terus mereka lebih kaget lagi pas nengok dusun Legetang udah tertimbun tanah dari irisan atau pecahan puncak gunung itulah. Jadi bagian puncak gunungnya tuh yang ngimbun dusun Legetang itu Hancur baru nimpa gitu ya. Bukan cuma tertimbun aja, tapi parahnya lagi dah berubah tuh dusun jadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dusun beserta warganya. Dusun Legetang yang tadinya berupa lembah, sekarang sudah berubah menjadi gundukan tanah baru yang seperti bukit. Seluruh penduduknya mati seketika, dan sekarang dusun itu diabadikan dengan sebuah tugu. Salah seorang saksi tragedi Legetang yaitu Suhuri, warga Pekasiran yang sekarang udah berusia sekitar 70 tahunan, mengatakan musibah terjadi pada malam hari sekitar pukul 11 malam saat musim hujan. Dia dan beberapa temannya malam itu lagi tidur di masjid. Dia baru dengar kabar gunung Pengamun-ngamun longsor sekitar jam 3 paginya. Suhuri ngakui lemas seketika begitu mendengar kabar tersebut karena kakak kandungnya yang bernama Ahmad Asyar bersama istri dan 6 anaknya tinggal di dusun Legetang itu. Namun, Suhuri maupun keluarganya dan warga lain nggak berani langsung ke dusun tersebut yang sebenarnya berjarak sekitar 800 meter dari pusat desa Pekasiran. Sebab beredar kabar tanah dari lereng gunung-gunung Pengamun-ngamun masih terus bergerak. Lenyapnya desa Legetang dan penghuninya juga menyimpan banyak misteri. Karena Suhuri dan beberapa warga desa Pekasiran lain seusianya yang kini masih hidup bilang, antara kaki gunung sampai perbatasan kawasan pemukiman di dusun itu sama sekali nggak tertimbun. Padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter saja. Jadi kayak emang longsor itu khusus di dusun itu aja. Padahal ada dusun-dusun lain yang jaraknya dekat, nggak kena sama sekali lah. Longsoran tanah itu kayak terbang dari lereng gunung dan jatuh tepat di pemukiman itu. Gitulah kira-kira menurut kesaksian dari Suhuri ini. Sekarang, tanah lokasi bencana itu sedikit demi sedikit mulai digarap warga untuk budidaya tembakau, sayur, dan juga kentang. Dan ada satu lagi nih weh, masih ingat kalian kan peristiwa bencana tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah? Peristiwa di Kota Palu ternyata banyak dikaitkan dengan peristiwa azab dari Sodom dan Gomora juga. Sebelum terjadi gempa dan tsunami di Palu ya kan, Kota Palu ternyata berencana merayakan Miss Queen Waria untuk Kota Palu itu. Kegiatan ini malah dapat banyak dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak yang terkait. Ini parah kali sih ini. Udah lain bah orang ini, nggak ngerti lagi. Di sana juga sering terjadi praktek homoseksual atau LGBT-an gitulah. Gak lama ya kan weh, setelah banyaknya maksiat yang terjadi, tepat di tanggal 28 September 2018 terjadilah gempa dan tsunami di Kota Palu. Jadi weh, dari peristiwa-peristiwa yang telah kami ceritakan tadi, kami bukan bermaksud menjelek-jelekkan atau gimana. Terlepas dari kebenaran atau enggaknya kejadian-kejadian itu, jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai sebuah pelajaran untuk kita bersama. Janganlah melakukan hal-hal maksiat kayak gitu kan ya. Bukan kalian aja sih, tapi aku, kami, dan kita semua lah. Yang udah berbuat ya segera bertobat ya kan. Malah jadi ceramah pula awak ya kan di sini. Enggak, kami bukan pemuka agama, kami nggak berhak untuk ngomong. Tapi ya saling kan apa salahnya? Iya. Ya pokoknya jadikan aja sebagai pelajaran agar kita bisa bercermin dan nggak melakukan hal-hal yang maksiat lagi sifatnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kami kali ini. Apapun omong-omongan yang terucap dari mulut kami, itu tidak berniat untuk menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio, Saya Vando.
Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.